Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang saya bisa menemani Bapak Ibu Saudara hari ini untuk kembali belajar firman Tuhan secara berkala. Mari kita baca bersama-sama perikop bacaan kita hari ini untuk kita gali bersama-sama. Kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. LAI memberikan sebuah judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Haleluya. Mari kita berdoa, minta tuntunan Tuhan menyingkapkan setiap rahasia firman-Nya. Bapa di surga, kami percaya firman-Mu, ya dan amin, tidak ada dusta dalam firman-Mu. Kami mempercayainya, firman-Mu murni. Sebab itu singkapkan segala rahasia firman-Mu, buat kami mengerti kebenaran-Mu, karena kami percaya kebenaran-Mu itulah yang akan memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus tuntun dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada perikop ini saya akan berikan sebuah tema pengenalan akan Allah. Waktu Tuhan Yesus sampai ke Kaisarea Filipi, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, siapa sih anak manusia? Banyak dari mereka berkata bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang berkata dia adalah Elia. Ada pula dari orang-orang itu berkata ia adalah Nabi Yeremia atau salah satu dari para nabi. Tuhan Yesus tidak hanya bertanya tentang pendapat orang, tetapi Tuhan juga bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa Yesus. Dari 12 muridnya, Petrus memberikan sebuah jawaban bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus bukan sekedar nabi seperti yang dikenal oleh banyak orang yang mengikuti Yesus. Petrus mengenal Yesus lebih baik daripada murid-muridnya yang lain, karena Petrus pernah mengalami pengalaman supranatural berjalan di atas air. Petrus mengenal Yesus tidak hanya sebagai guru, sebagai nabi, namun Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sang penyelamat dunia yang berasal dari surga. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa pengenalan kita akan Allah akan mempengaruhi gaya hidup kita. Seperti apa kita mengenal Yesus Tuhan kita, itu akan menolong kita untuk kita boleh bersikap dan bertindak. Jika kita mengenal Dia sebagai seorang sahabat, maka kita akan selalu bisa untuk menceritakan isi hati kita kepadanya. Namun jika kita mengenal Dia sebagai penyelamat kita, maka setiap langkah hidup kita akan selalu didasari kerinduan untuk memberikan yang terbaik, apa yang benar, karena kita sudah menerima kasih karunia itu. Jika kita mengenal Dia sebagai guru, maka kita akan bersikap seperti seorang murid yang selalu mendengar setiap nasihatnya. Kita akan belajar dari setiap pengajarannya. Oleh karena itu penting buat kita anak-anak Tuhan mengenal siapa Tuhan kita. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan.
lewat perikop ini. Yang pertama adalah pengenalan akan Allah lahir dari pengalaman berjalan bersama Tuhan. Murid-muridnya, terutama Petrus, memberikan sebuah pengakuan yang berbeda dari banyak orang. Orang banyak mengenal Yesus sebagai seorang nabi karena mereka seringkali melihat mukjizat-mukjizat terjadi dan dikerjakan oleh Yesus. Oleh karena itu, berdasarkan sebuah pengalaman yang mereka alami, mereka menganggap bahwa Yesus adalah nabi. Namun berbeda dengan murid-muridnya. Mereka memiliki waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan. Apalagi Petrus. Petrus pernah mengalami hal-hal yang luar biasa dibandingkan murid-muridnya. Oleh karena itu Petrus memberikan sebuah pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias. Hari ini seberapa kenal kita akan Yesus Kristus, ini tergantung dari pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Semakin sering kita berjalan bersama Tuhan, semakin sering kita hidup dalam firman-Nya, itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Kita akan semakin peka isi hati Tuhan. Kita akan semakin dipertajam untuk mendengar dan mendengar. Oleh sebab itu belajarlah selalu berjalan bersama Tuhan. Karena perjalanan kita bersama Tuhan akan membawa kita mengenal Tuhan lebih lagi. Yang kedua adalah pengenalan akan Allah merupakan anugerah dari Bapa. Kedagingan kita akan sulit untuk menjangkau yang ilahi, apalagi mengenal Bapa. Kedagingan kita tidak pernah bisa menebus segala sesuatu yang ilahi kalau tidak dikaruniakan Bapa. Waktu Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, semuanya itu lahir karena dorongan Bapa. Bapa yang memberikan sebuah pernyataan kepada Petrus sehingga Petrus bisa melihat dengan jelas bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Oleh karena itu mintalah selalu anugerah untuk kita bisa mengenal Tuhan. Biarkan kita selalu hidup bukan karena kedagingan kita, kekuatan kita, hikmat kita, namun hidup berjalan dalam pimpinan Roh-Nya yang akan membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam. Roh-Nya Tuhan curahkan buat setiap kita untuk menolong hari-hari kita. Dalam setiap kekecewaan Ia akan menghibur. Roh-Nya akan menuntun kita setiap langkah kita hari demi hari supaya kita boleh mengenal Tuhan yang sempurna. Berjalan bersama Roh-Nya akan membuat kita mengenal Tuhan, karena mengenal Tuhan adalah sebuah anugerah, sebuah pemberian yang Tuhan nyatakan. Saya berdoa kiranya saudara dan saya boleh Tuhan karuniakan sebuah pengenalan akan Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita semakin hari semakin teguh hidup dalam firman-Nya. Hal yang ketiga yang saya mau bagikan adalah bahwa pengenalan akan Allah merupakan dasar membangun sebuah jemaat yang ilahi. Tuhan berkata kepada Petrus bahwa Petrus itu orang yang berbahagia karena kepadanya dikaruniakan sebuah pengenalan akan Allah. Dan kepada Petrus Tuhan ingin membangun jemaatnya. Artinya bahwa ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, maka jemaat Tuhan yang akan kita bangun akan memiliki sebuah fondasi yang benar, karena pengajaran yang kita berikan buat mereka, didikan, tuntunan, kebenaran firman yang kita sampaikan, itu lahir dari pengenalan kita akan Allah. Berbeda ketika kita membangun sebuah jemaat karena logika, karena uang, karena bisnis, karena kebenaran yang lahir dari pikiran kita sendiri. Ingat, Tuhan selalu berperkara dengan hati, dan hati itu tidak akan pernah bisa tersentuh dengan yang namanya tindakan daging. Hanya Roh lah yang akan sanggup mengubahkan setiap hati. Karena di atas orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan membangun jemaatnya, supaya jemaatnya boleh mengerti dan mengenal Tuhan lebih lagi. Yang keempat adalah pengenalan akan Tuhan akan membawa kita hidup dalam kuasa-Nya. Sekarang perhatikan ayat yang ke-19. Tuhan berkata kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga,
Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Ini merupakan sebuah kepercayaan Tuhan kepada Petrus, karena Petrus lebih mengenal Tuhan daripada murid-muridnya. Tidak hanya kepada Petrus akan dibangun jemaatnya, tapi kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga, sehingga Petrus boleh hidup dalam kuasanya. Setiap perkataannya penuh berkuasa, hidupnya penuh berkuasa. Karena itu saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama mengenal Tuhan lebih lagi, sampai Tuhan berkenan mempercayakan kunci kerajaan surga itu. Tuhan ingin setiap kita menjadi saksinya, bukan? Oleh sebab itu mengenal Tuhan akan memaksimalkan kita untuk kita boleh menjadi saksinya. Sebuah pengenalan yang kita bangun hari lepas hari dengan belajar firman-Nya, merenungkan firman-Nya, hidup dalam firman-Nya, sampai Tuhan dapati Tuhan mengenal setiap kita dan layak dipercayai. Saya percaya kalau Tuhan sudah percayakan itu, karena Tuhan pandang setiap kita mampu mengerjakan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang mengenal kuasa Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, akan mengalami tanda-tanda ini. Mereka akan tupang tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Mereka juga akan usir setan, setan akan pergi. Karena mereka menjadi satu dengan Tuhan. Kita di dalam Bapa, Bapa di dalam kita. Kita bisa melakukan apa-apa bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa yang ilahi itu yang menyertai kita. Bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan yang hebat. Tuhan yang ada dalam kita, yang akan menolong dan memampukan kita, yang akan membela setiap firman yang keluar dari mulut kita. Dan firman itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, kenapa penting buat setiap kita mengenal Tuhan, pribadi Tuhan. Dalam pengikutan kita, pastikan setiap kita mengenal pribadinya, supaya kita boleh mengalami sebuah kehidupan yang penuh dengan kuasa. 4 hal yang saya bagikan buat kita hari ini sebagai sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah pengenalan akan Allah lahir dari pengalaman berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, pengenalan akan Allah merupakan anugerah dari Bapa. Yang ketiga adalah pengenalan akan Allah merupakan dasar Tuhan membangun jemaat-Nya. Yang keempat adalah pengenalan akan Allah membawa hidup kita penuh dengan kuasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu bawa kami untuk hidup dalam pengenalan-Mu. Bawa dan tuntun kami untuk hidup dalam kekaripan. Kami rindu Tuhan, pengalaman-pengalaman kami bersama-Mu membawa kami mengenal Engkau lebih dekat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Bapa berkenan menganugerahi kami dengan anugerah pengenalan akan Tuhan. Kami rindu lewat hidup kami, lewat pengajaran kami, Tuhan, jemaat-Mu dibangun menjadi jemaat yang kuat, yang ilahi. Dan kami rindu Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Tuhan yang bela firman-Mu yang kami sampaikan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Terjadilah apa yang Tuhan pandang baik atas hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.